Nah ini kan tanda ya kan. Nah apa hubungannya dengan anak yang nggak punya anak-anak? Pertama doakan ya. Ini tahu apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kuncinya ibadah adalah doa. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di penyejuk hatinya sejuk di hati. Sore-sore nunggu waktu berbuka, paling pas ya untuk bikin adem, bikin nyes hati kita. Langsung saja kita ke curhatan yang lainnya. Siapa yang mau curhat? Oke, yang sebelah kanan saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Lilis dari Majelis Taklim Nurul Istiqomah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya mempunyai saudara yang sangat kaya raya. Dia rajin bersedekah dan rajin santunan yatim juga ke orang lain ya. Suatu hari saya mau minta tolong saudaranya ke dia ya. Minta tolong anak saya sakit. Saya mau minta tolong minjem uang. Buat biaya berobat buat gitu. biaya berobat anak saya. Saya nggak dikasih Pak Ustadz, nggak dikasih minjem uang. Ibu sebelumnya udah pernah pinjam sebelumnya? Sebelumnya Belum pernah sih. Baru nih? Baru mau. Nah, apakah saya salah berpikiran seperti ini? Wah, ini beliau baiknya sama orang lain saja. Yeah. Hanya mau pamer saja. Kelihatan baik sama orang lain. Sedangkan sama saudaranya begitu gitu maksudnya sama saya nggak dikasih pinjam gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Padahal ibu kalau minjem pasti dibalikin ya? Iya. Apa enggak? Iya, nah ini gimana nih Ustadz Asad? Ya, kenapa kok baiknya sama orang lain, sama keluarga enggak gitu? Ibu minjem, berapa rencana minjemnya Bu? Ya berapa? Berapa rencana? Ibu ngomong aja Ustadz mau pinjemin. Berapa? Ya 200 lah. 200. Ada Babe? Ada alhamdulillah. Minta aja Ibu, jangan minjem. Mungkin dikasih kalau minta, ya. Apalagi minta ya. Baik, terkadang kita itu nggak bisa mengetahui kan apa yang sedang terjadi dengan orang lain gitu. Kita seringkali memang hanya melihat dari luarnya aja. Sama seperti sosial media tadi. Kita hanya melihat orang itu dari sosial medianya. Tanpa kita tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Sosial media itu berapa detik sih Ibu? Di story berapa detik biasanya? 15 detik mungkin ya. Itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari hidup seseorang. Sama seperti ibu lah. Nenek misalkan. Nenek masih main sosmed? Enggak ya? Nenek suka story IG nggak? Hah? Enggak? Nenek kalau posting gimana? Ini masih ngambek sama saya Nenek. Nenek maaf lahir batin Nenek. Kan Ustaz. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ya. Kalau posting di sosial media, selfie, jepret. Berapa kali fotonya biasanya? 4, 7, 25, betul ya? Yang diposting berapa? 1. Itu pun udah diedit ya Bu, ya kan? Dagunya, mukanya, singset pokoknya ya. Udah nggak kisut itu Ustaz. Udah nggak kisut. Sehingga apa? Sehingga yang bagus-bagusnya aja ditampilkan. Sama. Manusia itu seperti itu. Tapi ketika yang ditampilkan ada kebaikannya, maka itu lebih baik dibanding tidak ada kebaikan sama sekali. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalaupun kita tadi ibu mau pinjam tapi belum dikasih misalkan, berprasangka baik aja. Mungkin orangnya mau ngetes kesabaran ibu. Mungkin minggu depan mau dikasih 2 juta, bukan 200 ribu. Ya enggak? Atau mungkin ya memang nggak mau dikasih aja sih. Atau mungkin rezekinya dari yang lain itu Ustaz ya? Rezeki dari yang lain. Iya. Dari suami. Ada suami? Masih ada suami? Ada. Minta sama suaminya.
Justru Ya. pusing katanya suaminya kagak ngasih kata si ibu. Jadi poinnya adalah bagaimana di setiap hal yang terjadi dalam diri kita, kita selalu melihat sisi baiknya, husnuzonnya kepada Allah. Karena itu yang kita punya. Kalaupun husnuzon saja kita nggak punya, apalagi. Tapi yang paling penting juga, yang ketiga, jangan pernah berharap sama manusia. Nah, ini poinnya. Jangan pernah menyandarkan hidup kita kepada manusia. Karena manusia itu lemah, manusia itu banyak salahnya, manusia itu banyak kurangnya. Tapi kepada siapa kita harus berpegang teguh? Allah. Minta sama Allah. Mau rezeki, Allah bilang usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu mau usaha, kerja. Kamu mau rezeki, kerja. Allah bilang seperti itu. Setelah itu apa? Doa. Minta sama Allah. Ya Allah, saya setelah bekerja, mudahkan, lancarkan rezeki saya. Baru setelah itu apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah kepada Allah. Tapi tawakal bermakna aktif, bukan pasif. Tawakal maknanya, kalau kata Nabi SAW, seperti seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi perut yang lapar. Lalu ia pergi terbang, muter, dapat makanan, perutnya kenyang, dan dia kembali ke sarangnya dalam kondisi yang sudah penuh perutnya. Itulah yang disebut dengan tawakal. Sehingga tawakal maknanya adalah ikhtiar yang maksimal, doanya maksimal, baru tawakal. Jadi doa, ikhtiar, tawakal. Disingkat, doit. Duit lagi. Hah? Doa, usaha, Ikhtiar, tawakal. Iya benar. Duit lagi. Cepet emang kalau duit. Langsung pada seger Ustaz kalau udah bicara masalah duit ini ya. Tapi itu singkatan tuh. Tadi apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. tawakal. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Iya, baik. Kita langsung ke penanya berikutnya. Coba, siapa yang mau curhat? Nah, sebelah kiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Devi Rostini dari Majlis Ta'lim Nurul Istiqomah, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ya, saya izin bertanya Ustadz. Iya, Bunda. Saya mempunyai adik, sudah menikah kurang lebih 10 tahun. Dan sampai saat ini dia belum dikaruniai anak. Segala usaha sudah adik saya lakukan dan setiap sholat selalu berdoa agar cepat mempunyai anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada ibadah atau doa khusus yang adik saya perlu panjatkan agar cepat mempunyai momongan? Dan satu lagi, apakah salah adik saya meminta hanya untuk kepentingan dunia saja? Itu saja pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi saja oleh Babe Munawir. Silakan Babe. Alhamdulillah pertanyaannya sama kayak tetangga saya juga begitu Bu nanyanya Bu. Ada tetangga saya sudah 50 tahun belum punya anak. Karena nggak ada suaminya. Kalau ini ada Ustaz. Pertama, kata Bu Devi ya. Nah, tadi yang bertanya bukan titipan kan? Ibu Dewi sendiri. Nah, wah adiknya. Adiknya cowok apa cewek? Oh cewek. Ya Allah. Nah pemirsa penyejuk hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji hambanya itu bermacam-macam Bu. Ya enggak Bu? Ada yang anaknya banyak. Ada nggak punya anak. Ada yang begitu? Salah satunya tadi ya adiknya Bu Devi ya. Nah bagaimana? Apakah saya salah apa kehidupan atau ibadahnya? Apa yang dilakukan? Pertama, ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi kan, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Ketika Allah memberikan bala ujian kepada kita, kita kan kudu sabar, ya. Bo. Ya. Lah bagaimana kagak sabar? Begitu dulu umur 20 tahun, muka masih bersih ya enggak? Ya.
Masih bening ya? Begitu deh, tua kan pada bergaris ya. Nah ini kan tanda ya kan. Nah apa hubungannya dengan anak yang nggak punya anak-anak? Pertama doakan ya. Ini tahu apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kuncinya ibadah adalah doa. Seberapapun, kapanpun, jangankan saudara kita, Nabiullah Ibrahim berapa tahun baru dikasih anak, ya enggak? Nah, kemudian apa doanya? Robbi habli minas solihin. Ini kadang-kadang nih mohon maaf, saya sendiri Bo. Saya tuh, ngaku kan ya. Ya karena satu, kurang yakin di dalam menjalankan doanya itu. Kan syarat utamanya kan kudu yakin dulu. Ya enggak, Bu? Ibu misalkan mau masak kangkung, ini mohon maaf, kepingin enak kan kudu bumbunya yang cakep, ya enggak? Nah, apa sih kesamaan dengan pertanyaan yang tadi? Pertama kita kudu doa ya, berdoa bersama. Nah kemudian apa mungkin karena rizki kita yang Allah berikan kepada kita belum bisa menjadikan anak ya. Nah itu kita harus benar-benar berkoreksi diri terhadap diri kita. Berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kekurangan kita ibadahnya, dan juga berapa banyak dosa yang melekat kepada diri kita. Nggak usah cemas Bu, yang anaknya banyak udah kadang-kadang keder ya Bu. Ya kan? Matin kehidupan ini. Karena apa? Semua yang kita harapkan harus mempunyai dengan ilmunya. Kan kata Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi. Kalau kalian kepingin ngarepin dunia ya pakai ilmu. Iya nggak? Ilmunya dulu ya ta'lim, berusaha kata guru kita tadi ya ikhtiar. Ikhtiar itu kata dasarnya adalah khoyara. Dan yang artinya kebaikan. Nah dengan tawakal itu tadilah seorang hamba untuk taat kepada Allah, salah satunya adalah ketika Allah menguji kepada hambanya tidak mempunyai jangan prasangka negatif. Wah Allah nggak adil sama saya, betul. Nah kalau sudah ngomong begitulah siapa yang bikin kamu, kan begitu ya. Mungkin dikasih kesempatan waktu buat belajar siap jadi orang tua. Betul. Gitu ya Ustaz ya. Mungkin Allah belum mengasih karena kalau dikasih takutnya nggak bisa ngerawat, ya nggak? Positive Tinggi. positive you know positive thinking? Berprasangka yang baik, begitu. Baik Ustaz, terima Ya, kasih Ustaz. Masya Allah. Ya yang penting kita terus ya yakin berhusnuzon Betul. kepada Allah. Dan tadi Ustadz bilang bahwa ibadah itu doa ya. Dan doa itu harus yakin gitu Betul. Ustadz ya. Insya Allah kita akan segera ya diijabah doanya oleh Allah. Amin ya Allah ya Terima Rabbal kasih banyak Alamin. Ustaz. Sama-sama Kang Sadul. Baik, kita ke curhatan yang berikutnya. Coba siapa yang mau curhat? Siapa? Oke, sebelah sini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Haji Kurnia dari Majelis Talim Nurul Istiqomah, Cibetung Muara, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Bu Hajah Kurnia ya? Iya, Iya. saya mau bertanya Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya bila kita diingatkan untuk beribadah, terutama yang mengingatkan itu suami kita sendiri. Khususnya beribadah, jangan hanya beribadah di dunia, yang mana kita sekarang sedang rasakan beribadah di dunia itu kan banyak ya. Beribadah di dunia mungkin banyak dengan cara kita bersedekah ya gitu. Tapi yang jadi kesulitan saya itu bagaimana caranya untuk beribadah di akhirat, yang mana kita bisa dalam beribadah di akhirat itu istiqomah. Itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapinya atau bagaimana cara bisa membaginya, bagaimana beribadah di dunia dan beribadah di akhirat. Itulah yang jadi pertanyaan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita sekarang kan masih di dunia ya. Iya, oke. Nah ini maksudnya apa nih ya? Nah kita akan tanya kepada
Ustadz kita. Tapi sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di RCTI dalam Penyejuk Hati. Ya, Sejuk di hati.